Ya, kita banyak-banyak berdoa dengan doa yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Allahumma dullani ala 'abdin min ibadika salihin ya'rifuni wa yadulluni alaik. Itu harus banyak-banyak berdoa seperti itu, ya. Allahumma dullani ala 'abdin min ibadika salihin ya'rifuni wa yadulluni alaik. Malam kita baca, ya Allah, dullani, tunjukkan kepadaku ala 'abdin min ibadika salihin, hamba-hambamu yang soleh, pertemukan aku dengan hamba-hamba yang soleh. Ya, hamba yang soleh tadi ya'rifuni, dia kenal kepadaku. Sampai dikenal sama orang soleh. Sampai dikenal, namanya dihafal, mukanya diingat. Ada orang yang baik, orang baik banyak. Ya, kalau kita bilang mana sekarang nggak ada yang baik, berarti terlalu apes ini, ya. Ya. Kalau bilang mana nggak ada yang baik-baik. Kalau ahlakan nas fahuwa ahlakuhum, man qala ahlakan nas fahuwa ahlakuhum. Ya, barang siapa yang mengatakan orang semua udah binasa, nggak beres, orang nggak ada yang beres, semua nggak ada yang beres, semua, maka orang ini paling nggak beres. Gitu. Orang ini paling celaka tadi. Gitu. Ya. Nah di sini ya'rifuni, minta tadi doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, tunjukkan padaku untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh. Ya, ya'rifuni. Itu keuntungannya kita ada ta'aruf dengan orang-orang yang baik. Kenapa bukan a'rifuhu? Bukan, tapi ya'rifuni. Kalau a'rifuhu itu bisa aja, kita bisa kenal sama siapa aja. Oh itu kenal. Tapi belum tentu kita dikenali, ya kan? Nah, tapi kita minta orang soleh yang mengenal aku. Aku sampai dikenal. Didoain nanti kalau ketemu, masya Allah, Allah barik fi, masya Allah. Gitu kan? Kalau orang baik kan begitu. Kita nggak usah banyak-banyak. Dulu Rasulullah SAW bawa minuman, kemudian dilihat di dalam gelas. Waktu mau dihidangkan ke Rasulullah SAW, kemudian dia lihat ada bulu burung merpati, gitu. Tapi ini kayaknya mengganggu, dibersihin dulu. Nggak langsung dikasih ke Rasulullah, nggak. Begini, sahabat tadi dicari tempat yang sepi, kemudian dibersihkan. Rasulullah lihat, Rasulullah tahu. Itu aja. Ya, kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebaikan kecil, sepele, ya. Tapi para solihin, ya, karena kudwahnya, gurunya dan Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan melupakan kebaikan kecil apapun yang kita lakukan kepada orang yang soleh, pasti kita dapat bagian, walaupun itu bukan materi, dapat doa, ya, dapat sebutan nama. Itu untungnya. Boleh kolokan sama orang soleh, boleh, ya. Jangan yang 5 tahun sekali, ya. Bagi-bagi kaos 5 tahun sekali, ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana Man'ul ma'un. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala man'ul ma'un. Muhlikat yang berikutnya adalah man'ul ma'un. Mencegah ma'un. Ma'un itu barang-barang yang diperlukan oleh orang lain. Artinya kita tidak meminjamkan barang yang diperlukan oleh orang lain. Wa minal muhlikat man'ul ma'un. Wa zakah minal ma'un. Sebagian daripada yang membinasakan adalah man'ul ma'un. Yang mencegah daripada memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Wa zakah, dan zakat itu minal ma'un, masuk dari ma'un. Jadi milik orang yang ada pada kita. Zakat itu walaupun uang-uang kita itu milik orang, ya, yang ada pada kita, maka wajib bagi kita untuk memberikannya. Wa man'ul qardi lil muhtaj, juga mencegah atau tidak meminjamkan pinjaman kepada orang yang memerlukan. Ya, itu namanya. Mana? Mencegah. Al-qard, pinjaman, utang.
lil muhtaj, untuk orang yang muhtaj, orang yang memerlukan. Jadi kalau kita punya uang lebih kemudian ada orang mau meminjam, wajib bagi kita untuk memberikan apabila orang ini tadi amanat. Kalau tiap pinjam hilang ya nggak usah dipinjemin lagi, ya. Pinjam sekali nggak ada kabar, 2 kali ya sudah, nggak ada kewajiban, ya. Artinya kita bisa menuntut juga pada dia, saya memberikan pinjaman ini sunnah, kamu mengembalikan utang yang lama wajib. Itu dituntut dulu, yang wajib dulu mengembalikan, ya. Wa man'ul ariyah, masuk di dalamnya mencegah ariyah pinjaman. Ada orang mau pinjam barang, ya, al-ariyah mithlu alatil hiratha wa tabakh wa ghairiha. Di rumah punya piring banyak, tetangga punya hajatan mau pinjam piring, piring kita dipakai, kasihkan, pinjamkan, gitu. Nah, yang tidak memberikan itu namanya dapat ancaman di sini, ya. Kita punya piringnya ada, piring dipakai juga nggak dimakan, ya, dibuat tempat, kan nanti aman-aman aja begitu. Wa alatil hirasah misalnya, alatil hirasah seperti alat untuk bercocok tanam. Tetangga mau nanam pohon, kita punya alat-alat alat apa itu? Cangkul, watabakh, itu wajan, apa lagi? Panci, alat-alat untuk yang ada di dapur itu. Ya, kalau ada tetangga meminjamkan, nggak boleh kita pelit. Ya, nggak boleh pelit. Wajib kita meminjamkannya. Wa ghairiha, dan selainnya, apa aja pokoknya alat, ya, yang di rumah kita nggak pakai, wajib kita pinjamkan, gitu. Kalau nggak meminjamkan masuk dalam ancaman ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu ma'un, yamna'unal ma'un. Fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang dalam waktu salatnya mereka melalaikannya, ya. Alladzina hum yura'un, kemudian ada juga orang yang yura'un. Yura'un kepengen dilihat orang, yura'un riya. Kemana aja harus ada foto, ya, harus ada bukti, ya. Wudu, salat, tahajud, umrah, haji, harus ada foto bahwa dia sedang beribadah. Tayamum, jangan lupa, ya. Semua ada dokumentasinya. Padahal ada yang lebih komplit lagi itu, Raqib Atid, ya, dicatat semuanya. Wa yamna'unal ma'un, ini juga masuk wail juga ancamannya, ya. Jadi dosanya itu berurutan. Yang mendapatkan wail melalaikan sholat, riya, dan tadi, subhanallah, berarti tidak ada anjuran dari agama manapun yang melebihi, ya, Islam dalam terkait apa? Terkait kita tidak dilarang untuk pelit sampai segitu, ya. Ya, punya saya sendiri, kenapa pinjam enggak apa-apa. Dosa kamu enggak? Dia bilang gitu, ya. Dalam ini ancamannya jelas ini, ya. Orang memerlukan, kita punya, kita enggak kasih, itu diancam. Ya. Fal wail artinya wail lisahi an salatihi. Jadi wail itu disebutkan wadi fi jahannam, salah satunya nanti, ya, lembah yang ada di neraka. Dimiliki oleh siapa? Lisahi an salatihi, orang yang lupa
sholatnya. Ya, sehari wajib sholat berapa? Sehari 5 kali. Nah, dia ambil paket yang setahun 5 kali. Nah, ini sahih namanya. Sahih artinya lupa. Ya. An sholatihi berarti waktunya sholat. Ya. Kalau fi sholatihi berarti di dalam sholatnya. Berapa banyak kita sholat lupa? Ya. Takbir tahu-tahu salam baru sadar. Kalau fi sholati, tapi di sini an sholatihi. An berarti waktunya. Cukup jaga waktu saja, itu insya Allah aman. Itu maksudnya. Nanti dalam sholat gimana? Kadang tak khusyuk, kadang tak apa-apa, kita belajarnya terus. Terus kita sholat, lama-lama nanti khusyuk. Ya. Walil murai. Murai juga ancamannya sama. Murai yang riya, yang suka pamer ibadahnya. Ya. Pamer ibadah khususnya ya. Walimani al-ma'un. Yang ketiga adalah mani al-ma'un. Ya, yang mencegah, yang tidak memberikan pinjaman bagi orang yang meminjam barang-barang yang mereka perlukan, gitu. Ya. Ini serius ini ya. Serius ini berarti. Kita punya, tapi walaupun si pemilik tadi jelas diancam, si peminjam juga harus pintar-pintar juga, ya. Pinjam motor orang, bensin penuh, balik kosong, mau dipinjemin lagi nggak kira-kira? Nggak mungkin lah. Itu yang bikin ulah ente sendiri itu, ya. Pinjam bensin, motor, bensinnya setengah, kembaliin penuh, senang orangnya pasti. Kita nggak mau pinjam lagi, pinjam Pak, pinjam, kemana aja kayak gitu pinjam. Ya, ya, pinjam mobil bersih, pulang kotor, gimana itu? Ya kan? Itu namanya dzauq itu cita rasa. Orang pintar, ya, cita rasa ini. Oh, seperti kita menginginkan barang itu bersih, orang lain juga sama. Itu, ya, bensin habis. Balik mobil kosong kotor lagi, ya. Di dalam ada kulit durian, kulit pisang, kulit apa semua. Ya, enggak begitu. Inna min hiyadikum ahsanukum qadaan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling pandai membayar hutangnya. Gitu. Orang bayar hutangnya pas, janji sebulan pas datang, ya, tepat waktu, orang senang, oh aman dipinjam nih, besok pinjam lagi, tepat waktu lagi, besok datang lagi, nggak cuma tepat waktu, tambah oleh-oleh lagi, dia bawa oleh-oleh, ya, semangka kayak apa aja hadiah, oh senang dia, ya, kalau pinjam begitu, biasa kalau pinjam terus hilang orangnya. Ya, kalau ditagih minta berantem, itu nggak percaya anak, oh itu nggak percaya, bukan nggak percaya, ini sudah 2 bulan, janji sebulan ya, masih suruh percaya juga, sudah 2 bulan ya. Wal wail artinya wail maknahu syiddatul adab, adab yang pedih. Nasallallahu alaihi wasallam. Awadin fi jahannam, atau juga artinya wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka. Ada 2 maknanya. Wailun, wail itu ada 2. Yang pertama wail artinya adab yang pedih. Kemudian yang kedua wadin fi jahannam adalah lembah yang ada di neraka. Lau suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi. Kalau seandainya, ya, dari panasnya wail tadi, suyirat bihi jibalud dunya, gunung-gunung dunia itu dilewatkan, bukan dimasukkan, bukan. Suyirat artinya cuma dilewatin aja ke ladabat min syiddati harri. Gunung apa yang paling besar di sekitar kita misalnya? Gunung apa ini? Pangrango misalnya. Pangrango lewat ini, belum mampir, belum duduk, belum. Lewat aja, zabat, leleh dia dari panasnya.
Kalau orang gimana? Manusia. Ya Allah. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita semua dari orang tua kita semua, insyaallah dari api neraka. Wa ma mana'uhu mimma la yahtajunahu. Ya. Dan mereka tidak mencegahnya, artinya menahan barang-barang tadi mimma la yahtajunahu, dari sesuatu yang dia tidak perlukan. Ya kalau diperlukan boleh, enggak masalah berarti ya. Misalnya kita punya motor mau dipinjam orang, kebetulan kita mau pakai, ya nggak apa-apa, nggak masuk dalam ancaman ini, ya. Tapi kita punya motor banyak mau dipinjam orang, kemudian kita nggak boleh, itu masuk dalam ancaman itu, ya. Kita piring, gelas, hajatan tetangga, dia nggak mau, dia kena dalam ancaman tadi. Yanqalibu alaihim hayyat taltawi bi'anaqihim tula yaumil qiyamah wa tu'adzibuhum, ya Allah, nasallallahu alaihi, ya. Dan dikembalikan kepadanya, artinya dimasukkan ke dalamnya itu tadi hayat. Hayat itu ular taltawi yang melilit dia bi'anaqihim, di leher mereka semua, ya. Au tiwala, ya. Yaumul qiyamah, selagi nanti di hari kiamat, wa tu'adzibuhum, dan dia akan disiksa. Itu tadi. Cuma tadi ya, tidak memberikan barang pinjaman itu ancamannya berat sekali. Itu. Ya. Jadi jadikan apa? Ular yang melilit dia. Itu adabnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau andai kata dililit ular di ruangan ber-AC aja nggak enak ya. Ini di neraka. Ya Allah. Ya, adab-adab seperti ini kadang-kadang perlu renungan juga. Ya, adab Allah seperti ini perlu perenungan. Orang kalau mau merenung hal-hal yang janji-janji Allah, ancaman Allah sebenarnya, itu bisa mengurangi kita untuk nakal, ya. Kita kalau mau berbuat dosa apa, kemudian kita ingat-ingat lagi, seperti itu adabnya Allah, nggak main-main. Bisa menjadikan kita insyaallah kembali. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum." Ya, dan jangan sekali-kali mereka menyangka. Siapa mereka itu? Alladzina yabkhaluna bima atahumullah. Mereka yang pelit, kikir dengan apa-apa yang telah Allah berikan, min fadlihi, dari karunia Allah. Kaya dari siapa? Dari Allah. Jabatan dari siapa? Allah. Ya, memiliki barang banyak dari Allah, pemberian dari Allah. Jangan bilang harus kita jaga barang kita, jangan sampai dipinjam orang nanti rusak, nanti itu mereka menyangka bahwa itu lebih baik. Itu cara merawat barang yang lebih bagus seperti itu. Itu prasangka mereka, orang yang pelit. Ya, orang-orang yang pelit itu menyangka bahwa tidak meminjamkan barang-barang itu cara merawat barang itu. Tapi Allah mengatakan tidak. Ya. Jangan sekali-kali kalian menyangka dengan pelit itu, dengan kikir itu, ya, kamu mengatakan itu lebih baik. Wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Allah mengatakan itu lebih buruk. Ya, lebih buruk. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi akan dililitkan ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Barang-barang harta yang memberatkan kita di dunia ini tadi, yang kita bangga-banggakan, itu akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat orang jalan sendiri susah. Ya, jalan sendiri bawa keringat, bawa dosa, sudah dalam keadaan kesusahan, bagaimana dititipin barang lagi. Kita kalau pergi jauh bawa barang banyak. Semua bisa diangkat? Enggak juga. Sebagiannya bisa diangkat. Bagaimana nanti di hari kiamat yang panas kita suruh bawa itu barang-barang semua. Dan dikalungkan di leher tadi. Ya.
Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Dan milik Allah lah mirasus samawati wal ard. Milik dunia dan seisinya, harta itu semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian perbuat. Gitu. Artinya di dalam ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang pelit. Ya, pelit itu macam-macam. Ya, dipinjam uangnya, dipinjam barangnya, dipinjam ini, pinjam kan balik berarti. Ya, dipinjam kan balik. Ya. Tapi sedekah, masya Allah. Ya, sedekah itu akan mengembalikan banyak uang-uang yang dikeluarkan akan kembali lagi. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan, yamhaq, Allah menghancurkan riba, ya, yamhaqullahu riba wa yurbi mengembang suburkan. Apa sedekah? Sedekah dikembang suburkan. Dikembang suburkan apa? Ya pahalanya, amalan kita, nah, apapun yang kita anak-anak kita bahkan dzurriyyah, ya, dzurriyyah kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena dari berkah daripada sedekah daripada orang tua kita. Ya. Berikutnya adalah khatarul ma'asi. Ya, bahayanya maksiat. Ini, maksiat itu membahayakan. Walaupun mungkin dianggap enak, ya, itu membahayakan. Semua jenis maksiat itu membahayakan. Wabil jumlah, secara umum, ya, secara menyeluruh, fajami'u kabairid dzunub muhlikat. Ya, semua dosa-dosa besar itu muhlikat. Itu semua muhlikat, masuk dalam yang membinasakan. Semua jenis dosa yang manapun. Fa'alal mu'min al-mustabri li dinihi wa 'irdihi an yastanibaha kullaha. Maka bagi seorang mukmin yang ingin membersihkan daripada agama dan kehormatannya, an yastanibaha kullaha, hendaknya dia menjauhi istanib kullaha, semua jenis maksiat itu jangan coba-coba. Ya. Semua jenis maksiat kita harus jauhkan. Ya. Inna jami'al ma'asi saghiriha wa kabiriha, ya, mitlaha, mithl al-bahr bihar al-mughriqah. Semua jenis dosa, baik itu yang kecil ataupun yang besar, itu mitaluha mithlul biharil mughriqah, seperti lautan yang menenggelamkan, gitu. Ya. Jadi mau dosa kecil kayak mau dosa besar, itu semua membahayakan. Wan niral al muhriqah, api yang membakar. Ya. Wasumumil qatilah, sumum al qatilah, racun yang membunuh. Fala yusamma aqilan man aqdama ala syai'in dzalika muta'ammidan, maka tidak bisa disebut orang yang berakal. La yusamma aqilan man aqdama ala syai'in min dzalika muta'ammidan, barang siapa mau yang melaksanakan dosa-dosa tersebut secara sengaja, gitu. Zina, khamr, tidak sholat, namimah, mengambil hak orang, itu semua segala jenis dosa. Semua itu bagaikan racun, semua itu akan membunuh, semua itu akan mencelakakan pelakunya. Semua dosa. Ya. Maka di sini muallif, ya, Al-Habib Muhammad mengatakan di sini tidak ada orang berani masuk ke dalam dosa tersebut yang membahayakan dirinya jika dia punya akal. Artinya kalau orang berakal dia nggak akan mau jadi itu.
Jadi kalau dibilang ini orang berakal, ini hebat, bukan dari titelnya, bukan. Dia menerabas dosa enggak gitu. Kalau di dosa-dosa dia kerjakan, dia enggak berakal ya. Walaupun titelnya banyak. Walaupun titelnya banyak, tapi dia mengambil uang rakyat misalnya. Dosa enggak? Dosa. Dosa besar. Ya. Kebetulan kerja di lahan basah, katanya. Ini mumpung kerjanya di lahan yang basah. Ya Allah, ya. Jadi orang yang tidak bisa disebut orang berakal kalau dia bermaksiat. Itu maksudnya. Secerdas apapun korupsinya nggak berakal ya, hilang akalnya, nggak cerdas lagi. Ya. Secerdas apapun begitu. Kalau dia mengambil hak orang yang bukan miliknya, nggak ada gunanya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ibnu Adam ati' rabbak tusamma aqilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Adam, wahai anak Adam, ati' rabbak, taatlah kepada Tuhanmu, tusamma aqilan, engkau disebut sebagai orang yang berakal. Gitu. Jadi kalau taat kepada Allah, dia disebut aqilan. Wala ta'sihi fatusamma jahilan. Ya, jangan maksiat kepada Allah, maka engkau disebut jahil. Jadi pelaku dosa itu nggak ada yang alim. Pelaku dosa yang berani dengan dosa itu jahil semuanya. Ya. Yang taat kepada Allah, walaupun dia nggak punya titel, walaupun dia nggak dianggap apa-apa di masyarakat, alim dia. Karena dia takut sama Allah. Jadi, ya, alim dan akil dan jahil di sini tergantung kepatuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rawahu Abu Nu'aim, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Wa fil hadisil qudsi, disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, ati'ni fa innaka idza ata'tani raditu. Wahai anak Adam, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ati'ni, wahai anak Adam, taatlah engkau kepadaku, fa innaka in ata'tani raditu. Jika kalian taat kepadaku, maka aku ridho padamu. Wa idza raditu baraktu. Kalau aku ridho, maka aku berikan keberkahan kepadamu. Masya Allah. Wa laisa li barakati min nihayatin. Dan keberkahanku tidak ada tebingnya, tidak ada akhirnya. Itu. Kalau orang sudah dapat keberkahan, berkah semuanya. Gitu. Hidupnya berkah, rumahnya berkah, semuanya berkah. Dapat keberkahan. Dan tidak ada akhirnya. Ya, nggak ada expired, yang nggak ada. Ya. Oh ini sudah habis masa berkahnya, nggak ada, berkah terus hidupnya. Kalau sudah dapat keberkahan karena dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wala ta'sini. Jangan kamu membangkang kepadaku, bermaksiat kepadaku. Fa innaka idza asaitani ghadibtu. Kalau kamu bermaksiat kepadaku, maka aku pun marah kepadamu, kata Allah. Wa idza ghadibtu la'antu. Dan apabila aku murka, apabila aku marah, maka aku melaknatmu. Ya. Wa la'nati talhaqu sabi' minal aulad. Dan laknatku bisa kena kepada 7 turunan orang tadi itu. Ya. Artinya dihilangkan keberkahannya. Punya anak ahli maksiat lagi. Anaknya lahir lagi karena diambil sudah dapat laknat dari Allah. Punya cucunya lebih setan lagi dari bapaknya. Punya anak lebih dajjal lagi. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik.
Tapi kalau yang baik, tadi dzurriatan ba'duha min ba'd. Ya, orang baik kenapa? Oh, memang bapaknya luar biasa. Gitu ya. Biasanya kalau bapaknya orang-orang yang baik, insya Allah, begitu ya, anaknya jadi baik juga. Jadi dapat keberkahan bapaknya. Ya, keberkahan bapak itu tadi sampai kepada anak-anaknya. Ya. A'adanallah min ghadabihi wa iqabih. Mudah-mudahan Allah jaga kita daripada murkanya dan daripada sanksinya. Wa min syarri ibadih, juga kita dijaga daripada kejahatan daripada hamba-hambanya. Ya. Kita kan berteman dengan siapapun. Kemarin di Manhajus Sawi ya kita baca hari Ahad, begitu. Jangan pernah berteman dengan orang yang memutus hubungan kepada keluarganya, itu katanya. Kalau orang sudah memutus pada keluarganya, dia kepada orang lain lebih lagi. Gitu. Nah, kita nggak ngerti. Orang melakukan hal dosa-dosa besar kita jadikan teman, ya. Maka mudah-mudahan jangan sampai kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik tadi, ya. Kita banyak-banyak berdoa dengan doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Allahumma dullani ala 'abdin min ibadika salihin ya'rifuni wa yadulluni alaik. Itu harus banyak-banyak berdoa seperti itu ya. Allahumma dullani ala 'abdin ibadika salihin ya'rifuni wa yadulluni alaik. Malam kita baca, ya Allah, dullani, tunjukkan kepadaku ala 'abdin min ibadika salihin, hamba-hambamu yang soleh, pertemukan aku dengan hamba-hamba yang soleh. Ya, hamba yang soleh tadi ya'rifuni, dia kenal kepadaku. Sampai dikenal sama orang soleh, sampai dikenal, namanya dihafal, mukanya diingat. Ada orang yang baik, orang baik banyak. Ya, kalau kita bilang mana sekarang nggak ada yang baik, berarti terlalu apes ini ya. Ya. Kalau bilang mana nggak ada yang baik-baik. Kalau ahlakan nas fahuwa ahlakuhum, man qala ahlakan nas fahuwa ahlakuhum. Ya, barang siapa yang mengatakan orang semua udah binasa, nggak beres, orang nggak ada yang beres, semua nggak ada yang beres, semua, maka orang ini paling nggak beres. Gitu. Orang ini paling celaka berarti. Gitu. Ya. Nah di sini ya'rifuni, minta tadi doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah tunjukkan padaku untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh. Ya. Ya'rifuni, nah, itu keuntungannya kita ada ta'aruf dengan orang-orang yang baik. Kenapa bukan a'rifuhu? Bukan, tapi ya'rifuni. Kalau arifuhu itu bisa aja, kita bisa kenal sama siapa aja. Oh itu kenal. Tapi belum tentu kita dikenal dia kan. Nah, tapi kita minta orang soleh yang mengenal aku. Aku sampai dikenal, didoain nanti. Kalau ketemu, masya Allah, Allah barik fi, masya Allah. Gitu kan? Kalau orang baik kan begitu. Kita nggak usah banyak-banyak. Dulu Rasulullah SAW bawa minuman, kemudian dilihat di dalam gelas. Waktu mau dihidangkan ke Rasulullah SAW, kemudian dia lihat ada burung merpati gitu. Tapi ini kayaknya mengganggu, dibersihin dulu. Enggak langsung dikasih ke Rasulullah, enggak. Begini, sahabat tadi dicari tempat yang sepi, kemudian dibersihkan. Rasulullah lihat. Rasulullah tahu. Nah, itu aja. Ya. Kemudian didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebaikan kecil sepele, ya, tapi para solihin, ya, karena kuduahnya, gurunya adalah Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan melupakan kebaikan kecil apapun yang kita lakukan kepada orang yang soleh, pasti kita dapat bagian, walaupun itu bukan materi, dapat doa, ya, dapat sebutan nama, itu untungnya. Boleh kolokan sama orang soleh, boleh, ya. Jangan yang 5 tahun sekali, ya. Bagi-bagi kaos 5 tahun sekali, ya. Mumpung ada orang soleh, ada orang baik datang, masya Allah, ya. Sampai kita dikenal. Ya'rifuni wa yadulluni alaik. Bukan cuma kenal, tapi yadulluni alaik, menunjukkanku kepadamu ya Allah. Orang yang soleh diajak, nggak boleh ente, nggak boleh begitu, gitu ya. Duduk. Kalau duduk jangan begini tangannya. Kalau duduk kan sepele ini ya, dosa nggak? Memang dosa. Oh, itu.
ini menolak turunnya rahmat Allah. Begini ya, makruh hukumnya. Ya, kalau kita duduk kadang-kadang di masjid hari Jumat begini, namanya tasbih, hal sepele. Tapi kalau orang soleh nggak mau dia temannya yang sudah dikenal karena punya kasih sayang, ya, punya kasih sayang jangan. Begitu. Kukunya panjang misalnya begitu, ada kuku panjang, ya, potong kukunya, itu menyelisih sunnah Rasulullah. Memang dosa, nggak dosa, tapi kasih sayang itu. Ya, dikasih kita dapat. Ya dulu nih Alek, ayo diajarin sholat yang benar. Ayo ini nganggur waktu kosong buat apa? Sholawat supaya kita bisa hubungan dengan Rasulullah SAW. Ya dulu nih semua orang-orang yang tadi dituntun kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Ya. Nah, itu banyak berdoa dengan doa tadi itu ya. Allahumma dullani ala 'abdin min ibadikas salihin ya'rifuni wa yadulluni alaik. Ini sering sudah saya sampaikan ya. Mungkin setahun sekali dibacanya. Mungkin sudah saya sampaikan, mungkin lupa. Nah, kita ingetin lagi. Ya enggak apa-apa diingetin lagi. Supaya enggak lupa ditulis. Nah, kita baca doa supaya dipertemukan orang-orang yang baik, supaya tidak ya ketemu yang baiknya cuma 5 tahun sekali. Supaya ketemu sama orang yang benar baik begitu ya. Wa qala al-Imam Zainul Abidin Ali bin Ibn al-Husain rahimahumullah, innallaha khaba'a salasan fi thalathin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Khaba'a ridahu fi ta'atihi. Allah menyembuhkan ridhonya di dalam ketaatannya. Maksudnya taat yang manapun itu. Allah sembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Taat yang mana? Taat yang luar biasa atau ketaatan yang dianggap sepele? Enggak. Allah sembunyikan tadi. Nah, maka maksudnya kalau sudah Allah semua perbuatan yang menjadikan Allah ridho, jangan pernah remehkan itu. Fala tahtaqiru min ta'atihi syai'a. Maka jangan remehkan dari ketaatan Allah satu perkara pun. Apa aja? Ya, masjid kotor. Misalnya, ini ada keridhaan Allah di sini. Ambil sapu, enggak pakai disuruh, sapu. Ridho Allah ada di situ. Jangan sepelekan, enggak saya mau jihad aja. Ya, saya mau yang sampai berdarah-darah ibadahnya. Ternyata enggak, gampang itu. Ya. Jangan pernah meremehkan ridhonya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan yang kecil sedikit, fala'alla ridahu fihi. Siapa tahu ridho Allah ada di dalamnya yang kita anggap sepele tadi. Masjid terbuka. Ini kalau terbuka kadang-kadang orang suka ngambil berkah. Malam-malam itu kan banyak orang ngambil berkah di masjid. Ya. Kotak amalnya di bawah. Berkah. Uang masjid gimana enggak berkah bilang gitu ya. Oh, ini salah belajar nih ya. Uang guru aja berkah itu. Apalagi uang masjid. Oh, itu diambil dari masjid, uang masjid itu ya. Salah itu ya. Akhirnya ini kok terbuka ini, buka, tutup, kunci. Peduli. Ya, ada rumah orang begitu. Kelihatannya sepele. Tapi itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khaba'a sukhtahu fi ma'siyatih. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatannya. Artinya sama. Jangan fala tahtaqiru min ma'siyatihi syai'an. Jangan pernah kau remehkan maksiat kepada Allah. Dosa kecil aja enggak apa-apa. Siapa tahu di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada murkanya Allah. Enggak, kita kalau dosa besar saya enggak mau, kalau dosa kecil enggak, biasa aja. Siapa tahu itu murka Allah di situ. Ya. Fala'alla sukhtahu fihi. Ya, siapa tahu murkanya ada di dalam tadi, ya. Di dalam maksiat yang kita anggap tidak ada masalah itu. Ya. Wa khaba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah sembunyikan kewaliannya, wali-walinya pada hambanya. Kita lihat wali yang mana? Tunggu yang pakai surban besar,
Ya, tunggu kita lihat tampilannya kayak benar-benar wali, baru kita. Jangan. Kalau sama yang wali yang kita benar itu kita anggap itu dia wali, kemudian kita takdim luar biasa, ketemu orang biasa-biasa kita remehkan, bubar, nggak ada dapat artinya apa-apa. Kalau salah gimana? Hah? Jadi nggak bisa kita remehkan orang. Kalau di hadis disebutkan apa? Madfu'un fil abwab, gitu ya. Tapi dia ternyata di sisi Allah lau aksama 'ala Allah la barrah. Ya. Ada orang compang-camping, bajunya biasa-biasa, kumel, tidak terkenal, nggak viral dia, ya. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah kabulkan. Hati-hati, ketemu orang cuma lihat pakaiannya aja, lihat tampilannya aja, hati-hati. Ya, karena Allah sembunyikan kewaliannya itu pada hamba-hambanya. Begitu. Ya. Fala tahtakiru min ibadihi ahadan. Ya, maka jangan kau remehkan hamba-hamba Allah yang manapun. Ya. Salah satu dari mereka falalahu waliyullah. Siapa tahu dia walinya Allah? Hah? Kita anggap itu biasa. Ya. Pakaiannya biasa. Bahkan dianggap dia kelasnya tidak sama dengan kita. Ternyata dia walinya Allah. Hah? Dan itu banyak orang terkecoh, ya, banyak orang-orang terpleset, dia salah menilai orang cuma dari tampilan aja. Begitu, ya. Dulu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, murid daripada Imam Abdullah Al-Haddad. Ya. Muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib. Ya. Dia pakaiannya biasa-biasa. Padahal dia dapat julukan namanya Allamatud Dunya. Masya Allah. Paling alim di dunia ini sudah katanya. Allamatud Dunya. Ya. Kemudian beliau bajunya biasa-biasa. Ada orang datang bertanya masalah fikih kepada Habib Abdullah. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad bilang, tanya ke Habib Abdurrahman. Cari Habib Abdurrahman, tanya masalah fikih itu. Karena ini muridnya. Berarti kalau sudah gurunya yang bilang, ini hebat ya, pengakuan yang luar biasa. Ya. Begitu sampai di sana, Habib Abdurrahman bin Fiqih pakai pakaiannya sangat sederhana. Gitu. Bajunya biasa aja, biasa. Gitu. Itu mau tanya apa? Dia bilang itu. Mau tanya apa? Dia tanya masalah. Oh, mau ketemu Habib Abdurrahman. Oh ya, suruh masuk ke dalam rumah, kemudian masuk, ganti, pakai baju, baru keluar Habib Abdurrahman. Ada pertanyaan apa? Ini mirip yang tadi. Mirip yang tadi. Tadi ini tanya ilmu, ya. Kalau kalian tanya ilmu itu, ya, baru dia pakai itu. Orang-orang Zaidiyah, Syiah Zaidiyah datang mau bertanya, ditanya, kenapa Habaib kok enggak Syiah gitu? Kok enggak ikut kepada madhab Syiah? Itu bertanya. Dia datang semua, kemudian mau tanya apa? Masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang banyak masalah yang akan ditanyakan. Kemudian mereka bikin kemah, itu zaman dulu, bikin kemah di luar kota Tarim. Kemudian Habib Abdurrahman datang dengan pakaian yang biasa, kemudian ditanya, ente mau apa? Mau apa ke sini? Mau ketemu saya para habaib ini, ya. Mereka ini dzurriyyahnya Nabi, begitu. Tapi kok madhabnya Syafi'i? Ya, kenapa dia nggak ikut? Begitu itu. Kenapa nggak ikut jadi orang Syiah? Gitu. Ini orang Zaidiyah, ya, orang Syiah. Kemudian Habib Abdurrahman bilang, ya khair, baik, Anda boleh jawab, karena Anda juga kadang-kadang apa? Belajar, Anda suka hadir pengajiannya. Yang Anda dengar, ngobrol-ngobrol aja dulu. Besok ketemu mereka, ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Kemudian ditanya, oh ini begini, oh disebutin itu di kitab ini disebutkan begini, kitab ini, kitab itu. Kita itu apa? Kerjaannya apa? Kalau mau muzari,
tukang kebun, kalau dia punya kebun di rumahnya, orang dulu senang itu, ya, bikin ngerawat pohon, dia hobi begitu ya. Saya ditanya lagi, itu muzari, tanya lagi. Terus saya tanya masalah lagi. Nah, masalah dia bilang, oh ya, itu juga disebutin dalam kitab ini, begini Imam Nawawi bilang begini, ini begini. Orang-orang bilang ini tukang kebunnya begini. Udah ada pulang aja pulang gitu. Saya nggak usah ketemu habaib yang ada di Tarim, nah dia balik lagi. Ya, jadi banyak orang yang tertipu, jangan sampai tertipu maksudnya, jangan sampai kita menilai orang dari tampilannya, begitu. Tampilan, kita disuruh rapi, yang bagus, tapi kita meremehkan orang gara-gara baju, gara-gara pakaian, gara-gara kendaraan, itu nggak boleh semua. Ya, karena Allah menyembunyikan 3 tadi ya. Wallahu a'lam bishawab.